Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya seputar P3K Guru, terutama bagi peserta P1, P2, P3 kategori TP tanpa penempatan. Nah, di sini ada info penting hari ini ya dari Ibu Dirjen GTK, Ibu Prof Nunuk Suryani, yang diperuntukkan khusus kepada para peserta pelamar P1, P2, P3, P4 yang masuk dalam kategori tanpa penempatan pada SCASN 2 hari yang lalu. Nah, di sini ada sinyal ya, P1, P2, P3 segera dituntaskan. Jadi bagi rekan-rekan guru ya, P1, P2, P3 tanpa penempatan, estimasinya itu kita siapkan ya di bulan April Juni Bapak Ibu ya. Dan kami ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Prof Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK yang sudah semaksimal mungkin bagaimana menuntaskan guru-guru honorer di Indonesia, meskipun banyak cacian di sana sini ya, bahkan banyak aksi-aksi demo ya, tapi beliau tetap bersabar demi kepentingan guru-guru honorer. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi kalau kita lihat pengumuman ini Bapak Ibu guru, di sini terlihat sekali bahwa bukan hanya P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan, tapi banyak sekali ya jenis prioritas mulai dari P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan. Ini contoh kecilnya Bapak Ibu ya. Ada P1 prioritas 1 itu tidak mendapatkan penempatan. Di sini keterangannya TP. Padahal kalau kita lihat nilai teknis, manajerial, dan sosiokultural serta wawancara itu rata-rata tinggi Bapak Ibu ya, tapi belum mendapatkan penempatan. Alasan utamanya adalah bukan persoalan nilai Bapak Ibu, bukan persoalan nilai, tapi persoalan ketidakadanya formasi ya, ketidakadanya formasi, atau ada formasi tetapi tidak linier dengan status ijazah S1-nya, sehingga menyebabkan tidak bisa melakukan resum pada saat akhir bulan Desember di tahun 2022, yang secara otomatis mengantarkan P1 ini tidak mendapatkan penempatan. Nah, inilah yang akan coba dibenahi oleh Kemendikbudristek di seleksi P3K Guru di tahun 2022. Begitu juga untuk status prioritas P2, P3 dan P4 ya, banyak yang TP Bapak Ibu ya tidak mendapatkan penempatan. Tapi jangan khawatir ya, untuk P1, P2, P3 untuk status database-nya itu sudah dikunci untuk persiapan pelaksanaan P3K Guru di tahun 2023. Oke, kita langsung lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru ya yang terhormat. Nah, terkait dengan hal ini, di sini Bapak Ibu guru perhatikan bahwa untuk penempatan guru lulus PG yang berhasil ditempatkan sebenarnya itu mencapai sekitar 127.715 ditambah optimalisasi formasi, sehingga menyebabkan yang akan diupayakan dituntaskan di tahun 2023 itu menjadi sekitar 65.860 ya. Ini belum ditambah dengan yang dibatalkan kemarin Bapak Ibu ya, dan belum dikurangi dengan optimalisasi formasi, tapi kita katakan saja 65.860. Inilah yang akan diupayakan dituntaskan di tahun 2023. Dan dari 65.860 ini dua kemungkinan Bapak Ibu ya, ada dua kategori lagi. Ada sekitar 46.847 yang terdapat kebutuhan, sehingga begitu diajukan formasinya oleh Pemda itu bisa langsung diangkat nantinya Bapak Ibu di P3K 2023. Sedangkan ada yang tidak terdapat kebutuhan, ini terkait dengan mapel gemuk dan linearitas. Ini yang coba ditata oleh Panselnas, dalam hal ini Kemendikbudristek di tahun ini Bapak Ibu. Jadi kita tunggu saja semacam regulasi baru ya, kita tunggu regulasi baru. Jadi Bapak Ibu yang belum lolos ASN kemarin tidak usah putus asa Bapak Ibu ya. Kita songsong tahun 2023, kita songsong P3K 2023.
Oke, kemudian di sini Bapak Ibu guru sekalian, perhatikan bahwa untuk tahun 2023 Bapak Ibu, kebutuhan guru itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya, mencapai 662.919 guru P3K. Ini pasti masih bisa bertambah ya. Posisi ini masih bisa bertambah nantinya, sehingga bagi yang masuk dalam kategori TP atau tidak mendapatkan penempatan, baik itu pelamar P1, P2 dan P3 itu masih punya potensi ya di tahun 2023 ini. Yang mana kita lihat bahwasanya ada 3 kebijakan yang nantinya diterapkan oleh Kemendikbudristek di tahun 2023. Nah, di sini Bapak Ibu ya dikatakan kami mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Anggaran gaji dan tunjangan itu melekat guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini yang menjadi tolok ukur Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir mengenai masalah formasi di tahun 2023. Kalaupun nantinya pemerintah daerahnya itu tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan paling lambat Maret, nantinya itu pemerintah pusat yang akan melengkapi jumlah formasi guru P3K sesuai dengan paket kebijakan yang disampaikan oleh Mas Menteri beberapa 2 bulan terakhir Bapak Ibu, 2 bulan yang lalu. Nah, di sini hari ini ada pesan penting dari Ibu Dirjen ya, Prof Nunuk untuk Pemda dan peserta yang tidak dapat penempatan. Nah, seperti itu ya. Jadi Panselnas itu mengumumkan hasil seleksi guru P3K tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru Bapak Ibu. Wow, mantap ya. Jadi ini menjadi salah satu ya ucapan selamat untuk rekan-rekan yang sudah mendapatkan penempatan. Sedangkan bagi P1, P2 yang belum mendapatkan penempatan, tunggu saja akan segera dirilis P3K guru tahun 2023 dan mudah-mudahan regulasinya itu berpotensi tetap memperhitungkan ya pelamar prioritas, terutama guru honorer yang sudah terdata di Dapodik ya, P1, P2 dan pelamar P3 ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwasanya pengumuman tersebut secara lengkap dapat diakses oleh para peserta seleksi melalui laman sscasnbkn.co.id seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Ini informasi terbaru ya. Bahwasanya Ibu Dirjen ya, Prof Nunuk menyampaikan rasa terima kasih atas kesabaran ya para peserta seleksi menunggu hasil pengumuman. Dia mengucapkan selamat bagi para peserta yang lulus seleksi. Dirjen Nunuk berharap berita baik ini bisa mendorong semangat guru-guru untuk mengabdi, memberikan yang terbaik bagi pendidikan Indonesia. Ya, harusnya seperti itu ya. Harus rajin masuk mengajar ya ke P3K dimanapun ditempatkan, wajib untuk pergi mengajar. Kemudian di sini dikatakan, saya turut berbahagia atas berita baik ini dan sekaligus mengucapkan selamat kepada lebih dari 250.300 guru yang lulus seleksi dan dapat penempatan. Semoga dengan diterimanya menjadi ASN P3K, semangat ibu bapak bertambah untuk pendidikan terbaik bagi anak-anak bangsa, ungkap Dirjen Nunuk di Jakarta Kamis. Nah, dia juga memberikan apresiasi Panselnas serta seluruh pihak yang telah mengawal dan bekerja keras membantu proses seleksi guru ASN P3K 2022 dari mulai proses pendaftaran hingga pengumuman. Nah, jadi Panselnas juga ya luar biasa sekali, baik BKN maupun Kemenpan ya, yang memberikan sumbangsi sehingga pengumuman ini bisa cepat direalisasikan. Nah, di sini dikatakan kami semua tahu banyak pihak dengan tulus telah membantu mengawal proses ini sampai selesai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih tak terhingga, khususnya Kemenpan RB sebagai ketua pengarah, kemudian BKN sebagai ketua Panselnas dan pemerintah daerah yang sudah serius mengajukan formasi. Wow, mantap ya. Kemudian di sini pesan terakhir untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan. Di sini dikatakan lebih lanjut Ibu Nunuk menghimbau agar Pemda berpartisipasi aktif. Pemda yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan. Nah, ini sudah sinyal ya, sinyal penuntasan ya untuk
P1, P2, P3 ya tanpa penempatan. Jadi Kemendikbud menghimbau kepada Pemda yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan. Jadi kalaupun mengajukan dan tidak sesuai dengan kebutuhan itu harus disesuaikan Bapak Ibu ya. Misalkan dalam satu Pemda itu kebutuhan gurunya 500, maka Pemda diharapkan mengajukan formasi sebanyak 500. Karena kalau berbicara masalah anggaran, saya rasa sudah tidak jadi masalah Bapak Ibu ya, karena sudah ada dalam Permenkeu DAU yang beberapa bulan lalu ya rilis ya, seperti itu. Kemudian di sini dilanjutkan yang terakhir Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini dikatakan bahwa dia menyatakan semua ingin para guru mendapatkan penempatan sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak. Nah, di sini ditambahkan Prof. Nunuk menambahkan bahwa setelah pengumuman selesai, terdapat tahapan selanjutnya yaitu masa sanggah yang dapat diikuti melalui laman SSCASN BKN. Pada masa sanggah ini, pelamar dapat mengajukan atau melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu guru yang terhormat, di sini dikatakan juga bahwasanya prosedur ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bagi peserta ya, ini khusus untuk yang belum mendapatkan penempatan ya. Nah, di sini dikatakan bagi peserta yang belum mendapatkan penempatan pada proses seleksi kali ini dapat mengikuti proses seleksi P3K Guru 2023. Nah, jadi komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru tidak pernah surut ya demi pendidikan Indonesia yang lebih baik ya. Wow, mantap ya. Jadi untuk P3K Guru tahun 2023 itu akan segera dirilis juga setelah meskipun tidak menunggu sampai proses P3K 2022 ini kelar ya. Jadi siap-siap saja untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.